Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Maulinda dengan NIM 2003200045. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan ide bisnis dari mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, baiklah, di sini kita harus tahu dulu apa sih arti dari usaha bisnis itu. Nah, ide usaha bisnis adalah respon seseorang atau banyak orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan tersebut. Nah, mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha bisnis. Nah, sumber ide bisnis itu ada kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan dijadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar tersebut. Kedua, keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Hanya orang yang terpilih atau orang yang tertentu saja yang bisa menjalankan, dengan begitu saingannya sedikit sekali. Dan yang ketiga itu ada survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Kebutuhan dan keinginan dari pelanggan tersebut adalah alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan. Nah, dapat kita pastikan melalui suatu survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal, melalui percakapan dengan orang-orang atau dengan menggunakan konvensional wawancara atau melalui observasi kita turun ke lapangan langsung. Dan yang keempat ada hobi atau minat. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Nah, minat dan hobi itu cukup efektif untuk membangun keyakinan dari kita atau motivasi buat kita sendiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang kita sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi kita. Dan yang kelima itu ada kreativitas. Kreativitas merupakan seseorang dalam menciptakan produk dengan yang sangat unik dan bermanfaat, sehingga dengan kreativitas produk yang dihasilkan akan dimiliki daya tarik tersendiri. Nah, yang keenam itu ada jaringan dan relasi. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Nah, jadi semakin luas jaringan kita dan relasi kita, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. Yang keempat itu ada bisnis yang dimulai. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada, yaitu merupakan kegiatan yang paling mudah untuk dilaksanakan. Karena kita tidak memerlukan sesuatu yang baru yang membutuhkan riset atau persiapan khusus kita. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Nah, yang kedelapan itu ada nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah yang terbaik buat kita. Dikarenakan kita akan belajar dari orang-orang tersebut, dari pengalaman orang tersebut, tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut, serta mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Dan yang kesembilan itu ada pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain itu bisa menjadi guru atau motivasi bagi kita dan sumber bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan. Lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Nah, yang ke-10 itu ada penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasinya. Dari penemuan ini, kita akan berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasi kita. Nah, yang ke-11 itu ada media massa. Media massa merupakan sumber informasi yang sangat penting, yang sangat penting, yang besar. Misalnya jika kita benar-benar memperhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah, kita akan mungkin dapat mendapatkan informasi mengenai bisnis yang kita jual tersebut. Dan yang ke-12 itu ada pemeran jalan lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis, yaitu dengan menghadiri pameran dan pameran perdagangan. Nah, pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Dengan menghadiri pameran secara teratur, mungkin kita menemukan produk atau jasa baru.
Tetapi kita juga bisa bertemu dengan para penjual, pabrik, pedagang, grosir, distributor, bahkan pelaku bisnis waralaba. Nah, yang ke-13 itu ada pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan untuk wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa yang kita lakukan itu dapat berguna karena hal tersebut merangsang pemikiran kita. Nah, contohnya misalnya wirausaha yang berpikir serius mengenai ide bisnis baru akan dapat menerima ide baru dari berbagai sumber. Majalah dan tabloid lainnya merupakan sumber yang bagus untuk memperoleh ide awal kita. Salah satu cara untuk membangkitkan ide awal adalah membaca tentang kreativitas wirausaha orang lain. Nah, teknik untuk mendapatkan ide bisnis yaitu ada tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang kita lakukan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu maupun kelompok. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat kita, orang terdekat kita, atau orang yang berpengalaman lebih dari kita. Nah, yang kedua itu berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu yang akan terjadi. Ini juga merupakan teknik untuk mendapatkan ide bisnis atau mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dan yang ketiga ada kawin silang, yaitu upaya pertukaran pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah mempunyai ilmu, berpengetahuan lebih luas, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran kita. Nah, yang keempat itu ada keingintahuan dari kita tersendiri, yaitu dorongan kuat dari dalam kita sendiri untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang ingin kita ketahui itu. Nah, yang kelima ada pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan. Dikarenakan tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh pada saat menemui jalan buntu atau harus mempertimbangkan pendekatan baru. Nah, yang keenam itu ada komponen yang dimodifikasi. Nah, yaitu merupakan ide baru yang dihasilkan dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan. Membuat daftar tentang semua bagian dengan sistematis. Nah, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, yang ketujuh ada meditasi, yaitu merupakan suatu teknik untuk menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan kita agar upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keyakinan diri kita, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental kita, dan bahkan menciptakan daya inovatif dari kita. Pentingnya ide bisnis dapat menentukan apa saja sih jenis bisnis, siapa target kita, pasarnya yang bagaimana kita menjual produk agar lebih dikenal di semua orang, dan bagaimana pemilihan produk yang cocok untuk kita untuk memproduksinya. Ide-ide dari wirausaha dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungannya. Nah, pengaruh kreativitas terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis setiap orang pada dasarnya kita sudah memiliki kreativitas di dalam diri kita. Namun kreativitas tersebut perlu kita asah atau perlu dikembangkan. Seseorang yang kreatif akan cenderung aktif dalam mencari informasi atau seputaran bisnis dengan sesuai yang bisnis yang kita inginkan atau yang kita kembangkan, bahkan yang ingin kita kembangkan. Semakin kreatif seseorang, maka semakin aktif dalam mencari peluang bisnis tersebut. Untuk mengembangkan ide bisnis itu ada beberapa, salah satunya itu menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri kita sendiri, atau diberitahu oleh orang lain, hasil dari pertukaran pikiran kita, diskusi dengan teman, atau ingin meniru ide bisnis dari sebuah bisnis yang sudah berjalan. Nah, yang kedua itu menentukan ide bisnis yang bagus. Ide bisnis ditemui melalui pemikiran yang positif dan kreatif. Ide bisnis datang dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, ide bisnis yang bagus biasanya asli dalam pencerminan kesempatan bisnis yang perlu dirambah, atau kegiatan baru, atau cara baru untuk yang kita kembangkan, kegiatan yang terkait dengan bisnis tradisional. Yang ketiga itu ada daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang kita timbul dalam pemikiran kita sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide ini yang intinya nantinya dijadikan perbandingan antara ide yang satu dan ide yang lainnya, agar benar-benar menghasilkan suatu ide yang kreatif dan inovatif. Dan yang keempat itu ada persaingan dengan produksi asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus.
Oleh karena itu, jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita akan kalah bersaing dengan produk orang lain. Karena secara kualitas dan kuantitas lebih baik dari produk kita. Nah, yang kelima itu menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar-benar hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa kita perlu mengetahui atau menentukan target atau orang-orang yang akan membeli atau menggunakan produk kita. Nah, yang keenam itu ada penelitian dan analisis ide. Nah, sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis, seharusnya kita meneliti atau dari berbagai perspektif. Pertama itu dari pemikiran calon pelanggan. Nah, pertimbangkan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tetapi juga hal yang mungkin berperan dalam bagaimana produk berada di pasar. Untuk menguji ide bisnis itu salah satu cara untuk menguji ide bisnis dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT yang seperti kita ketahui merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, menurut Fried R. David 2008, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam suatu area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dan penyataan misi yang jelas menjadi dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Nah, tujuan dan strategi ditetapkan dengan kekuatan eksternal dan mengatasi kelemahannya. Nah, analisis SWOT menurut David Fried itu kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing bisnis kita dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayaninya. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Nah, kelemahan dari analisis SWOT adalah keterbatasan atau kekurangannya dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan tersebut. Nah, peluang dari analisis SWOT adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan tersebut. Nah, sedangkan ancaman dari analisis SWOT yaitu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Ancaman itu merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan tersebut. Adanya peraturan pemerintah yang baru yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi pemilihan ide bisnis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.